Oh, Masya Allah, kembaran saya. Jadi Ahmad dengan Muhammad. Kembaran tapi beda 10 tahun mungkin. Alhamdulillah ada Ustadz Asep yang karena pasti depan ini. Ada Ustadz Mukhtar. Nah, ini tim media. Nah, jadi kalau yang ngurus-ngurus biasanya pengajian malam apa? Selasa malam Rebu. Nah, ini beliau dan yang lain-lainnya semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah semua ya. Keluarganya samawa, sakinah mawaddah warahmah. Dan bil khusus tamu agung kita Syekh Syarif Baraja Habib ini jangan-jangan ini. Alhamdulillah kita dan Ustadz Fazul Atim udah datang ya? Sudah, tapi belum di sini belum ya? Ya, lagi ngisi juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini saya mau bicara apa gitu ya, Ustadz Fatur Rahman yang bisa senyum, Alhamdulillah. Biasanya itu saya kan cuma jadi penerjemah. Jadi kalau penerjemah kan sudah ada yang ngomong. Tentang masalah khilaf, masalah ini, Masya Allah. Jadi intinya yang pertama bahwa kita sebagai lembaga atau organisasi jam'iyah ya, jamaah yang lebih ini lagi. Kita harus memiliki pandangan-pandangan, sikap-sikap yang jelas ya. Jadi kita punya warna gitu. Kita punya warna. Maka sebelum saya masuk pada tema tentang khilafiyah, maka kita harus kuatkan dulu ayat-ayat tentang ukhuwah persatuan. Dalam Al-Hujurat ayat 10 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Nah, ini landasannya. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dan apabila terjadi perselisihan, maka ini sudah Allah jadikan sunatullah. Pasti akan terjadi perselisihan. Walaupun ayatnya tidak disebutkan gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum. Karena ayat sebelumnya sudah ada. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Karena itu sudah menjadi sunnah kauniyah. Sunnatullah bahwa akan terjadi perselisihan dan seterusnya. Fa aslihu islah. Fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini dalam surat Al-Anfal berapa? Ibu-ibu biasanya hafal nih. Berapa, Bu? 4, 5 ya. 4, 5, 4, 6. Intinya bahwa jika kalian menghadapi suatu musuh, fi'atan, tidak hanya musuh ya, golongan orang. Ini kelompok orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Mungkin bahkan bermusuhan dengan kita. Fasbutu. Kokohkan, kuatkan, isbat, subut ya. Wazkurullah dan tetap ingat pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wazkurullah la'allakum tuflihun. Agar kalian dapat kemenangan. Kemudian apa? Tidak cukup dengan itu. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u. Nah ini. Taatlah Allah dan Rasulnya dan jangan saling bercerai-berai. Tanazu. Fatafshalu, maka kalian akan gagal. Akan kalah. Wa tadhhabari hukum, dan hilanglah kehebatan kalian, haibah kalian. Kehilanganlah apa itu wibawa kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabar. Seandainya kalah pun tetap
bersabar. Menang juga bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini tentang bagaimana kita membahas khilafiyah bukan untuk khilaf. Gitu loh. Ini sekedar fikih pemahaman. Tapi tetap landasannya kita tidak boleh berpecah belah. Harus satu. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 31 32. Dan jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Ini ahli-ahli kitab sebelum kita, ya. Allah mentahdzir, ya, kejatuhan umat-umat terdahulu, yaitu karena mereka bercerai-berai. Ya. Wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah, membuat golongan-golongan, ya, aliran-aliran. Farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka bersyiah-syiah, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap partai, ya, setiap kelompok saling membanggakan. Ini beda kalau di RC kan, ada komunitas A, B, C, D, ini tetap satu. Kalau komunitas A, B, C ini hanya alat untuk berdakwah lebih efektif. Seperti kapal besar, ya, kapal induk. Kapal induk itu tidak akan bisa maju kalau nggak ada yang dorong. Nah, ada yang bagian apa namanya, kapal roro, ya, ya, tugboat, ya. Ya, bagian untuk dorong dan seterusnya. Kalau kita punya rumah besar pun di dalamnya ada kamar, ada ini dan seterusnya. Nah, skop negara juga begitu. Ada, ya, banyak organisasi dan seterusnya. Itu biasa. Tapi kita memiliki cita-cita yang sama. Mungkin ada di antara kelompok-kelompok ini yang memiliki, ya, ciri khas, ya. Namun ciri khas tersebut tidak sampai keluar pada pokok daripada ajaran akidah, ajaran syariah. Ini bukan begitu maksudnya. Ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama, dari syariat dalam ayat ini, ya. Maksudnya hizb atau syiah, golongan aliran ini yang sudah keluar dari syariah. Ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Jadi inilah sebagai landasan kita bahwa kita ini adalah Allah ciptakan hamba-hambanya yang beriman, yang ada di satu organisasi, satu jam'iyah yang memiliki cita-cita mulia, dakwah tauhid. Nah, dakwah tauhid adalah dakwah para rasul, para nabi, ya, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan ini mungkin karena dakwahnya ini, dan pasti, ya, dakwah kita ini dakwah adalah para rasul, ujiannya juga, ya, berat juga gitu. Untuk mempertahankan kita menjadi dai yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas, yang kemudian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ini tentu akan berat. Banyak godaan-godaan, banyak yang ingin instan. Nah, kalau awalnya, jadi ana berpikir begini, semakin hari mendalami ruqyah ini semakin bego, semakin bodoh. Bukan semakin pinter, karena muncul banyak yang baru. Kalau zaman dulu, zaman majalah Goib itu orang datang, saya bacain ayat gitu, udah selesai gitu kan. Bacain ayat, punya jimat, udah bakar. Nah, iya, nggak ada yang protes begini-begini gitu. Sekarang Masya Allah, macam-macam. Karena muncul dari wah ini jimat, enggak apa-apa, ini imam ini membolehkan dan seterusnya. Muncul kan gitu. Tentang mungkin salah satu aliran tenaga dalam misalnya, ABC kan banyak sekali itu. Dulu kalau kita ruqyah kemudian reaksi, selesai. Keluar, alhamdulillah dia taubat. Kalau sekarang, Ustadz Fulan itu membolehkan ini. Ini kelompok ini boleh, syekh ini menggunakan metode ini untuk tahfidz. Ini untuk, Masya Allah,
sholat khusyuk dan seterusnya. Ini jadi semakin hari rambut udah tambah putih, tambah membingungkan. Jadi tidak sesimpel dulu gitu ya. Makanya ini muncul antum-antum ini Masya Allah. Jadi kalau posisi anak ini sebenarnya hanya ya sebagai pelayan antum aja gitu. Masya Allah. Jadi apa tadi yang mau saya sampaikan? Iya, khilafiyah ya Bu ya. Teh biar nanti cepat Ustadz Syarif naik, saya silakan ditampilkan Mukhtar itunya. Jadi ini curhatan aneh pribadi bahwa memang ya serius saya katakan setiap hari akan bertambah masalah, bertambah ini ilmunya, mudah-mudahan ya Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhtilaf adalah realitas ya. Perbedaan dalam berbagai bentuk ya. Baik ya secara lahiriah, fisik dan seterusnya. Terdapat pada perbedaan warna kulit, bahasa ya, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan itu ya, pasti terjadi ya. Itu sunnah kauniyah, semua itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 59 juga Allah menegaskan bahwa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah Allah, Rasulullah dan ulil amr ya. Pemimpin. Fa in tanaza'tum di sini kalau kamu terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah tafsirannya memang itu sudah kauniyah. Sunnatullah bahwa akan terjadi perselisihan itu. Dan perselisihan itu sudah sejak zaman ya dahulu kala, sejak zaman Nabi Adam juga sudah ada. Ya, intinya khilafiyah itu pasti ada gitu ya. Bagaimana kemudian Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatau wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu Allah berkehendak, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tapi tidak mungkin, ya, tidak mungkin menjadi satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat. Illa marrahima rabbuk. Ini mudah-mudahan kita termasuk di yang dirahmati oleh Allah. Karena yang selalu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Walidzalika khalaqahum, dan demikian Allah menciptakan kita semua. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi di sini Allah tahdzir, Allah kuatkan, Allah tekankan, Allah taukid, ya. Apa? Wa tammat kalimatu rabbika. Apa artinya? Apa artinya? Wa tammat kalimatu rabbika, aku pasti akan memenuhi neraka apa? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi efek daripada perbedaan ya pendapat ini, ingat di sana ada jahanam. Itu. Dan jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Jadi jangan sekedar oh ini khilafiyah. Nah, ini maksudnya. Tapi kita harus punya prinsip, punya pegangan. Ya. Kemudian perbedaan atau keragaman tabiat kehidupan. Nah itu memang sudah tadi seperti sunnatullah. Hidup ini secara realitas adalah wujud keberagaman ciptaan Allah. Menunjukkan Allah maha segalanya. Maha hebat, maha pencipta. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa batas. Ya. Ini fakta penciptaan yang berpadu dengan fakta perhatian Allah ya kepada kita semuanya, bahwa kita ini adalah makhluk yang butuh kepada Khalik. Makhluk yang senantiasa lemah, yang butuh kepada yang maha kuat.
makhluk yang fakir, yang butuh kepada yang maha kaya, ya, dan seterusnya. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Allah Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang tidak perlu bantuan siapapun. Nah, ini bahwa perbedaan tabiat kehidupan. Kemudian jenis-jenis perbedaan. Ya. Ada perbedaan masalah akidah, ada perbuatan, ada etika, akhlak, ya, ada pemikiran. Ini kalau kita kelompokkan ya sedemikian. Ada 4 ini perbedaannya. Jadi perbedaan hati, perbedaan mengenai iman, ya, yang menghasilkan sikap wala dan barok. Nah, alhamdulillah Allah berikan nikmat iman Islam. Nah, dan ini memiliki wala sesama kita dan barok terhadap orang kafir, nah, non muslim. Ini mutlak. Ya. Perbedaan ya internal atau sama ahlu sunnah misalnya, nah ini yang nanti akan terjadi sikap bagi kita bagaimana gitu. Tapi kalau sudah yang berbeda agama, ini yang sudah jelas wala wa bara. Maka ketika kita terjadi masih ahlul kiblah, nah, ini kehati-hatian dari para ulama dari zaman terdahulu. Kalau masih ahlul kiblah, mereka tidak sampai menjatuhkan takfir, mengkafirkan. Walaupun mungkin ya berbeda dengan kita atau berselisih, menyelisih sunnah dan sebagainya. Bahkan misalnya ketika orang itu masih mengakui Allah dan Rasulullah, kita tidak boleh mengkafirkannya. Tidak ada wala wal bara. Kemudian perbuatan. Ini biasanya masalah fikih, ya. Masalah yang terjadi adanya 4 madhab itu, dan sebenarnya masih banyak sekali pendapat-pendapat yang lain. Tapi yang terkenal adalah 4 madhab ini. Nah, ada Imam Al-Auza'i misalnya, dan kalau dikumpulkan misalnya dari madhab-madhab ini juga ada banyak pendapat-pendapat lagi. Ya. Di kalangan madhab Syafi'i aja mungkin ada Imam Nawawi akan ada perbedaan dengan Imam Rafi'i dan seterusnya. Tapi ini perbedaan-perbedaan khilafiyah yang masih bisa ditoleransi. Nah, nanti ada macam perbedaan yang bisa makbul dan ghairul makbul. Ya. Perbedaan yang tanawu dan tadad. Perbedaan yang ini variatif atau kontradiktif. Ya, ini masuk dalam bidang itu. Ya, kalau mengenai masalah khilafiyah fikhiyah. Karena disebabkan oleh perbedaan istimbat dari hukum. Kecuali yang sudah qot'i. Kecuali yang sudah qot'i. Misalnya tentang sholat 5 waktu. Terus dia mempertanyakan, nggak ada dalilnya sholat, maka dia nggak sholat. Nah ini sudah jelas. Nah iya, karena kan nggak ada dalilnya sholat. Dirikan sholat 5 waktu di Al-Quran misalnya. Ya zaman-zaman sekarang kan begitu. Dia nggak ngerti tentang pendalilan tapi nanya dalil. Repot kan. Dijawab juga nggak akan paham. Seperti ya kemarin ada yang di medsos yang mengatakan carikan dalilnya dalam Al-Quran hadis yang mengatakan bahwa menyampaikan selamat Natal itu adalah haram. Akan dikasih 50 juta. Ya ini syaiton namanya. Ya. Model setan gini nggak mempan di ruqyah. Diapain itu Ustaz? Nah ini bukan khilafiyah yang ya memang sudah keterlaluan. Banyak sekali karena dia nggak paham dalil, nggak belajar agama tapi minta dalil. Kita kalau ngomong debat dengan orang-orang seperti itu ya yang waras ngalah saja. Kecuali ya kalau itu di suatu negeri yang menerapkan syariat Islam, nah itu mereka semua sudah di penjara. Atau bahkan mungkin sudah di alam barzah. Jangan dipancung, sudah di alam barzah. Ya, perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi seperti itu. Kemudian
yang ketiga ini moral, akhlak, etika. Ya, di sana ada madhab tentang rohani ya. Ini biasanya di bidang tasawuf. Tapi kalau kita lebih kepada akhlak ya. Ada madhab misalnya irfani, ini kasyaf. Ini sangat bertentangan juga. Tapi dia masih ahlul kiblah gitu. Irfani dari kata ma'rifat sebenarnya. Orang yang mengaku bisa langsung hubungan dengan Allah. Ilmu laduni ini. Ini termasuk di sini.